Pasti di antara kamu sering mendengar istilah soft skill. Soft skill adalah salah satu hal penting yang harus dikembangkan dalam kehidupan ataupun dalam dunia kerja. Nah, di dalam soft skill terdapat yang namanya atribut soft skill. Apa sih artinya? Jadi, arti dari atribut soft skill sendiri adalah suatu bagian dari sebuah keterampilan individu atau seseorang. Atribut soft skill dibagi lagi menjadi dua, yaitu intrapersonal atau keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri dan interpersonal atau keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain yang masing-masing akan dijabarkan sebagai berikut ini. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai intrapersonal yang terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ada transforming character and transforming belief. Pada transforming karakter akan terbentuk bila suatu kegiatan diulang-ulang secara teratur hingga menjadi kebiasaan yang akhirnya tidak hanya menjadi sebuah kebiasaan, tetapi menjadi karakter. Bentuk dari transforming karakter adalah perubahan pada diri sendiri. Selanjutnya, pada transforming belief dapat diartikan sebagai kemampuan untuk merubah keyakinan pada diri sendiri. Transforming belief dapat merubah keyakinan yang menghambat menjadi keyakinan yang memberikan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang besar yang tadinya tidak mungkin. Yang kedua ada change management and stress management. Change management merupakan suatu pendekatan untuk mengubah individu, tim, maupun organisasi kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Change management dapat berjalan efektif apabila seseorang dapat berupaya aktif untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilannya dalam beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Sedangkan pada stress management, menurut Lazarus dan Volkmann menyatakan bahwa stres terjadi ketika tuntutan lingkungan lebih besar daripada sumber daya yang dirasakan oleh individu. Tujuan dari manajemen stres bukanlah untuk menghilangkan semua stres. Sebaliknya, teknik manajemen stres dirancang untuk menjaga tingkat stres dalam jangka yang optimal. Nah, untuk mengurangi stres, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yang telah didukung oleh penelitian empiris. Di antaranya, seperti aktivitas fisik dan olahraga, makan sehat, tidur yang cukup, relaksasi, perhatian dan meditasi, tertawa, ekspresi diri, dan dukungan sosial. Yang ketiga ada time management. Menurut Adam, time management diartikan sebagai suatu perilaku yang memiliki tujuan untuk mencapai penggunaan waktu yang efektif dengan diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Clayson menyatakan bahwa time management diperlukan untuk penetapan kebutuhan, tujuan untuk mencapai kebutuhan tersebut, memprioritaskan, dan melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari jurnal yang ditulis oleh Britton, time management membutuhkan 3 perilaku utama. Yang pertama ada time assessment behaviors, yaitu kesadaran akan penggunaan waktu sehingga memungkinkan untuk dapat menanggung tanggung jawab sesuai dengan kemampuan. Yang kedua ada planning behaviors, yaitu menggunakan waktu dengan efektif. Contohnya seperti melakukan perencanaan, memprioritaskan pekerjaan, dan mengelompokkan tugas. Dan yang ketiga ada monitoring behaviors, yaitu mengamati perilaku seseorang pada saat melakukan aktivitas sehingga dapat menimbulkan feedback untuk memahami batasan atau interupsi yang dialami orang lain. Yang keempat ada creative, critical, and analytical thinking. Glass mendefinisikan creative thinking sebagai seluruh rangkaian aktivitas kognitif yang digunakan oleh individu menurut objek tertentu, masalah dan kondisi, atau jenis upaya menuju peristiwa tertentu dan masalah berdasarkan kapasitas individu. Berdasarkan dari dimensi creative thinking, karakteristik umumnya dapat dilihat dari fleksibilitas,
ingin tahu, berpikir cepat dan mandiri, terbuka terhadap kritik, dan dapat menemukan solusi yang berbeda. Selanjutnya, pengertian dari critical thinking adalah sejenis kemampuan untuk melihat peristiwa, kondisi, atau pikiran secara berhati-hati menurut standar logika dan pikiran. Pada karakteristik critical thinking dicirikan sebagai berikut. Yang pertama ada menalar, terbuka terhadap perubahan dan inovasi, berpikiran terbuka dan analitis, dan memperhatikan detail. Sedangkan pengertian dari analytical thinking menurut Ennis yaitu kemampuan atau perilaku lain yang diidentifikasi sebagai relevan dengan pemikiran analitis, termasuk bertanya dan menjawab pertanyaan untuk klarifikasi. Selanjutnya, terdapat unsur-unsur dari analytical thinking yang perlu diperhatikan dalam mengintegrasikan pada tujuan pembelajaran, yaitu seperti kemampuan untuk mengenali asumsi yang tidak dinyatakan, keterampilan dalam membedakan fakta dari hipotesis, kemampuan untuk membedakan pernyataan faktual dari pernyataan normatif, dan kemampuan untuk membedakan kesimpulan dari pernyataan yang mendukungnya. Yang kelima ada goal setting and life purpose. Pada pengertiannya, dalam penetapan tujuan atau goal setting, seseorang harus memilih untuk menemukan apa yang bermanfaat bagi kesejahteraan mereka, menetapkan tujuan untuk mencapainya, juga harus memilih cara untuk mencapai tujuan dan kemudian memilih untuk bertindak atas dasar penilaian tersebut. Faktor yang meningkatkan komitmen goal setting diantaranya yaitu meyakinkan orang bahwa mencapai tujuan itu mungkin dan mereka yang yakin bahwa mencapai tujuan itu sesuatu yang penting. Kemudian pengertian dari life purpose sendiri merupakan kehidupan sentral dalam mengatur diri sendiri. Pada ruang lingkup life purpose meliputi merangsang konsistensi perilaku, menghasilkan target perilaku termotivasi, merangsang fleksibilitas psikologis, membina pribadi yang efisien, dan menerapkan pemrosesan kognitif tingkat tinggi. Yang keenam ada accelerated learning technique, yaitu metode instruksi yang memberikan suasana di mana seseorang mampu menyerap dan mempertahankan konsep dengan mengatasi hambatan belajar tradisional. Manfaat dari accelerated learning sendiri yaitu membantu seseorang dalam hal belajar lebih banyak, lebih cepat dan lebih baik, serta mampu menerapkan apa yang mereka pelajari di kelas dan menjadi inovator yang lebih baik dan lebih kreatif. Selanjutnya, pada prinsip accelerated learning technique meliputi menciptakan suasana kelas yang penuh warna, nyaman dan merangsang secara alami, ciptakan lingkungan untuk mengembalikan kesenangan ke dalam pembelajaran daripada keseriusan, kemudian ciptakan lingkungan yang membantu siswa menghilangkan atau mengurangi ketakutan, stres atau hambatan belajar yang mungkin mereka miliki, dan ciptakan lingkungan yang kolaboratif dan saling mendukung daripada didorong oleh asumsi tradisional orang tua anak tentang pengajaran. Setelah tadi membahas tentang intrapersonal, mari kita berlanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai interpersonal. Yang pertama ada communication skill yang terbagi menjadi public speaking and presentation skill. Pada pengertiannya, public speaking skill menurut Rockler-Gladen adalah proses merancang dan menyampaikan pesan kepada audiens. Efektif berbicara di depan umum melibatkan memahami audiens dan bertujuan berbicara, memilih elemen pidato yang akan melibatkan audiens dengan topik yang dibicarakan, dan menyampaikan pesan dengan terampil. Kemudian, pada presentation skill, menurut Salim and Joy adalah sebuah proses, tindakan, dan seni dalam menyampaikan pidato dengan persiapan secara terstruktur dan cara terencana yang bertujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi, atau menghibur penonton. Yang kedua yaitu ada leadership skill. Menurut Cohen, leadership skill adalah seni mempengaruhi orang lain untuk mencapai kinerja maksimal dalam menyelesaikan tugas
tujuan atau proyek apapun. Menurut Marquardt, terdapat hal-hal yang dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Di antaranya, yaitu seperti menciptakan suasana refleksi tim yang aman dan kolaboratif, membangun hubungan yang baik dan kohesi yang lebih baik antara anggota tim, mendengarkan baik-baik setiap orang, mementingkan kontribusi setiap anggota, dan memupuk kreativitas individu dan tim. Yang ketiga ada self-marketing skill. Dari pengertiannya, self-marketing adalah proses mempersiapkan diri dalam memproyeksikan citra profesional yang sesuai melalui hal-hal yang seseorang katakan tentang diri sendiri melalui tulisan bahan. Untuk melakukan perencanaan dalam self-marketing, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu seperti penetapan misi, visi, nilai, peran dan tujuan pribadi, introspeksi pribadi, pengetahuan diri, harga diri dan persepsi sosial, identifikasi keunikan pribadi, dan komunikasi diri. Dan yang keempat ada negotiation skill and relationship building. Negotiation skill dipahami sebagai proses di mana setidaknya satu individu mencoba untuk membujuk individu lain untuk mengubah ide atau perilakunya dengan menandatangani kontrak atau membuat keputusan tertentu. Dalam setiap negosiasi, kita dapat mengidentifikasi 3 komponen, yaitu proses, para pihak, dan kesepakatan atau hasil negosiasi. Selanjutnya, pada relationship building, Frow and Payne mendefinisikan relationship building sebagai pendekatan strategi fungsional dengan menciptakan nilai melalui pengembangan hubungan yang sesuai dengan seseorang yang lainnya. Agar dapat membentuk relationship building, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, seperti rasakan orang lain dengan pentingnya mereka, membuat daya tarik, buat kesan pertama yang baik, dan perlakukan orang sesuai dengan statusnya. Lalu, perlu ditandai juga, inilah beberapa hal yang menguatkan relationship building, yaitu saling menghormati, kepercayaan dan keamanan, kerja tim, dan rasa keakraban. Nah, pada penjelasan tadi telah dijelaskan mengenai atribut soft skill tentang intrapersonal dan interpersonal secara mendalam, di mana ternyata banyak sekali skill di dalamnya, yang pasti akan berguna bagi kita dalam berbagai sisi apabila kita benar-benar mengembangkannya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih.